Kita sebagai anak, saudara, sahabat, dan mempelai. Alkitab menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan kita. Kita digambarkan sebagai anak, sebagai saudara, sebagai sahabat, dan sebagai mempelainya. Pertama, sebagai anak. Galatia 4 ayat 5 sampai yang ke-7. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Tuhan Yesus menebus kita. Kita percaya dan menerima penebusannya dengan iman. Maka kita tidak lagi disebut hamba Allah-Allah lain, tetapi anak Allah. Dan kita diberikan rohnya, yaitu Roh Kudus. Kita bisa memanggil Allah kita, "Ya Aba, ya Bapa." Dia sebagai Bapa kita. Kedua, sebagai saudara dan ibunya. Matius 12 ayat yang ke-50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jika kita melakukan kehendak Bapa, maka kita sejajar dengan Yesus. Kita merupakan saudara Yesus yang memiliki Bapa di surga. Ketiga, sebagai sahabat. Yohanes 15 ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kita melakukan perintah Tuhan, kita akan disebutnya sebagai sahabat. Dia memberitahukan segala sesuatunya kepada kita. Tidak ada rahasia dalam persahabatan. Yakobus 2 ayat 23. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu, Abraham disebut sahabat Allah. Hal ini terjadi pada Abraham. Ia percaya dan melakukan perintah Allah, sehingga ia disebut sahabat Allah. Abraham diberitahukan rencana masa depannya semua. Keempat, sebagai mempelai. Wahyu 19 ayat 7 sampai yang ke-8. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kita menjadi mempelai Kristus ketika kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang benar. Kita menjadi kudus, dan kita akan bersatu dengan Yesus di surga yang mulia. Marilah kita mempersiapkan diri kita, menerima penebusannya, dan percaya, sehingga kita disebut anak, melakukan kehendak Bapa, sehingga kita disebut saudaranya, melakukan perintahnya, sehingga kita disebut sahabatnya, dan hidup benar di hadapannya, sehingga kita menjadi mempelainya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.